pendidikan adalah kunci. Guru adalah pintu gerbang menuju keunggulan. Guru adalah garda terdepan dalam mewujudkan peradaban berbudaya. Guru penuntun langkah kecil menuju impian besar. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa melahirkan generasi penerus bangsa. Dengan ilmu, guru membentuk masa depan, satu pelajaran pada satu jiwa. Ilmu yang diajarkan guru adalah bekal untuk menaklukkan dunia. Ilmu dari guru adalah api yang tak pernah padam, terus membara dalam diri setiap jiwa. Guru penggerak adalah seorang guru yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Mereka merupakan guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai motivator, penggerak, serta fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 kelas 09.45 Kabupaten Magelang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan fasilitator Ibu Sutra SAG MPD. Perkenalkan, nama saya Hardianti Hanum, saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, saya Rahmawati, saya berperan sebagai host. Perkenalkan, saya Haja Nudarmiana Salim, berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya, Bu Rahma? Sehat? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya sangat sehat dan dalam kondisi yang sangat baik. Terlihat sekali, Bu, bahwa Ibu sudah siap sekali dalam hal ini untuk melakukan coaching kegiatan kita hari ini. Baik Ibu, sebelum jadi hari ini kita akan melakukan coaching, Ibu dan coach dan saya akan berperan sebagai observer untuk mengobservasi dari hasil kegiatan coach Ibu bersama coach Ibu. Tapi sebelumnya pertama-tama izinkan saya Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum melaksanakan coachingnya Ibu. Jadi nanti Ibu sebelum melakukan coaching, kira-kira rubrik apa yang Ibu akan laksanakan untuk memberikan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini? Oke. Jadi dalam pelaksanaan coaching yang akan sebentar saya laksanakan itu adalah rubrik penilaian alur percakapan kita ya Bu. Ya di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tujuannya, kemudian yang kedua itu adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oh, jadi nanti Ibu akan menerapkan 4 alur kita untuk memenuhi efektivitas dari pelaksanaan coaching hari ini, Ibu. Iya, benar. Kemudian dari kompetensi yang ada pada pelaksanaan coaching, kompetensi apa yang kira-kira Ibu ingin kembangkan dalam coaching ini? Iya. Jadi kompetensi nanti dalam coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua adalah menggunakan aktif, dan yang ketiga adalah kehadiran penuh secara presens dalam kegiatan coaching tersebut. Jadi seperti Ibu yang katakan tadi bahwa kompetensi yang Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara
aktif serta melakukan kehadiran secara penuh. Nah, kira-kira dari tiga kompetensi ini, kompetensi apa yang Ibu akan lakukan dalam proses coachingnya Ibu? Ya, dari sini secara spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kenapa saya pilih demikian? Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan menstimulasi pikiran si coaching untuk menemukan ide baru yang mungkin yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Kemudian saya akan dari pemberian pertanyaan berbobot itu saya akan mendengarkan secara penuh respon dari apa yang diberikan oleh saya. Bagus sekali Ibu. Jadi dari ketiga tadi Ibu mengembangkan pendengaran aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi indikator pencapaian apa dari tujuan pengembangan apa yang Ibu akan kembangkan? Jadi di sini indikator pencapaian dari kompetensi yang saya kembangkan adalah ketika nanti si coach saya di sini menemukan ide baru atau hal-hal baru yang tidak dia pikirkan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ketika indikator yang saya terjadi ketika si coach ini menemukan solusinya terhadap masalah yang dia Baik Bu, semoga apa yang Ibu lakukan nanti dengan melaksanakan 4 alur tirta dan juga 3 kompetensi menjadikan pelaksanaan coaching Ibu nanti bersama coaching berjalan lancar. Insya Allah Ibu, amin. Terima kasih atas doanya Ibu. Amin Bu, ada Kak Bu kesini? Tidak, kemudian bilang silakan, persilakan Ibu Rahma. Jam 3 detik. Jadi Ibu, saya persilahkan untuk hari ini Ibu melaksanakan coaching bersama coach Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sambil diberikan Ibu. sambil saya duduk-duduk. Boleh Ibu. Boleh. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ya Bu, Bagaimana kabarnya Ibu Haja? alhamdulillah, masya Allah baik Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Kembali ada sedikit ini masalah yang saya hadapi ya di kelas Ibu. Ibu kalau bisa masalah tentang apa Ibu? Iya Bu, begini di kelas saya itu ada beberapa siswa saya yang belum lancar membaca Bu. Karena saya juga merasa sedih sekali Bu, karena siswa saya ini belum lancar membaca padahal dia sudah ada di kelas 4. Jadi sudah berapa tahapan, sudah 1 di kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus dia bisa membaca dengan saya. Kita juga nggak bisa menyalahkan dia di kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bu. Jadi itu jadi keresahan saya sampai sekarang Bu. Tapi saya sudah istilahnya bagaimana mencari Bu, bagaimana jalan keluarnya. Ya seperti ini, sudah seperti itu ya. Jadi Ibu sudah merasa resah karena Ibu ada di kelas 4. Ternyata masih ada siswa Ibu yang tidak bisa membaca sama sekali. Betul sekali Bu. Sudah melakukan hal-hal mungkin yang bisa membantu, tapi hasilnya seperti itu sehingga membuat Ibu merasa galau sampai sekarang ya Ibu. Iya, Merasa resah ya. betul. Jadi tujuan Ibu dalam pembicaraan ini seperti apa Ibu? Iya Bu, begini Bu, dengan saya bercerita kepada Ibu, mungkin bisa diberikan suatu pemecahan masalah ya dari permasalahan saya ini Bu, karena saya sudah istilahnya berusaha untuk bagaimana melakukan yang terbaik buat anak ibu saya yang beberapa orang ini yang belum lancar.
karena kasihan juga ya anaknya sudah istilahnya sudah kelas tinggi. Kalau kita kan ada tingkatan 1, 2 itu kelas rendah, 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Jadi kasihan juga anaknya kalau dulu sudah berada di kelas tinggi, sedangkan dia belum lancar Bu untuk membaca. Ya, seperti itu ya. Jadi memang salah satu yang menghambat sehingga untuk perkembangan belajar ketika beliau tidak bisa membaca sama sekali, karena membaca itu adalah jendela dari ilmu. Betul sekali Bu. Artinya kan terhambat dalam pembelajarannya di kelas Bu. Iya, betul. Anak-anak sudah istilahnya sudah jauh, terus kita lagi dari seperti kayak bilang dikatakan dari awal lagi kita untuk belajar supaya anak itu lancar. Jadi istilahnya transfer ilmu yang saya berikan sama siswa saya itu tidak merata. Ya, ada siswanya yang sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, yang saya ajarkan, tapi kalau dengan anak ini karena tidak tahu membaca. Kendala apa yang Ibu alami sehingga masih terdapat siswa itu yang sampai saat ini belum bisa membaca ya? Begini ya Bu, kendala yang saya lihat di kelas saya itu terutama mungkin dari faktor dari keluarga juga ya Bu ya. Iya Bu, faktor dari keluarganya mungkin di kelasnya karena rata-rata kalau bagi saya Bu di sekolah sudah istilahnya sudah saya berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau di rumahnya kan istilahnya ibarat kata Bu, pendidikan yang kita berikan, kita ajarkan di sekolah itu kan cuma beberapa jam di sekolah, yang banyak kan di rumah. Nah di rumah itu orang tuanya yang harus istilahnya memberikan suatu latihan ya, karena jangan terlalu mengharap Bu di sekolah terlalu banyak karena waktunya sedikit. Nah di rumah, itu orang tuanya yang kurang mungkin yang memberikan istilahnya latihan-latihan kepada anaknya, karena mungkin kita tahu lah mungkin ada kesibukan dari orang tuanya yang dihadapi orang tuanya, jadi mungkin tidak ada waktu lah untuk mendidik anaknya di rumah. Dari sini kurang perhatian seorang tua juga terhadap anaknya sehingga ibu menyebabkan dia tidak bisa membaca. Itu kendala yang dihadapi. Iya. Kemudian dari ini apakah ibu masih akan tetap berusaha terus sampai siswa ini mampu membaca ibu? Bisa terus memberikan apa yang bisa dilakukan supaya siswa ini bisa membaca ibu. Ya Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya sudah melakukan banyak sekali Bu yang saya bisa lakukan untuk buat anak saya itu sudah supaya dia lancar membaca. Di antaranya itu saya ingin memberikan suatu ide tentang pendidik membaca Bu. Iya Bu, pendidik membaca itu saya sudah usulkan di kepala sekolah, bilang berbicara juga dengan teman sejawat, karena saya dapati di lapangan Bu, bukan cuma kelas ini, bukan cuma kelas saya Bu, ada siswa yang belum belajar membaca, ternyata ada di kelas 3 juga, ada yang belum belajar membaca, bahkan ada di kelas 5 Bu. Jadi saya memunculkan ide, mengusulkan kepada kepala sekolah saya untuk memberi suatu namanya pendidik membaca. Jadi rencana di sekolah ini. Iya Bu. Strategi apa yang ibu akan lakukan sehingga membaca ini? Iya Bu, alhamdulillah saya memiliki strategi bekerja sama Bu. Saya ini berkolaborasi dengan teman sejawat saya, karena pendidik membaca ini ada jadwalnya Bu. Saya usulkan ada jadwalnya, saya buat strategi supaya pada saat pembelajaran istilahnya dikhususkan untuk anak-anak yang misalnya waktunya diatur dari kelas 1 ke kelas 3, 4 ya, diatur jadwalnya siapa dulu, siapa dulu, terus siapa yang melatihnya, karena kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang tidak mengajar, istilahnya guru monoton ya. Nah, dia itu ada waktu untuk melatih, mengajarkan siswa yang di kita ini supaya sebelum misalnya jadwalnya pagi, jadwalnya pagi itu sebelum masuk kelas kan ada namanya literasi. Nah, literasi itu memanfaatkan waktunya supaya anak-anak dikasih waktu untuk melatih supaya Strategi apa yang akan dilakukan sehingga
jadi membaca catatan pendidikan. Iya Bu, terima kasih banyak atas strategi yang saya lakukan ini, terutama kepada saya mengajak orang tuanya, misalnya komunikasi yang lancar kepada orang tuanya ya, artinya komunikasinya memberikan sedikit bimbingan kepada anaknya ya, memberitahuan kepada orang tuanya, karena tanpa adanya kerjasama dengan orang tua, misalnya kita istilahnya bisa berjalan lancar program kita. Jadi yang kedua itu Bu, saya komunikasikan kepada kepala sekolah itu tentang klinik membaca saya dengan bantuan dari teman-teman saya di sekolah. Karena di sekolah saya itu kan ada guru, selain guru honorer yang belum ada kelasnya Bu ya. Jadi dia sebagai guru bidang studi, tapi dia juga bisa membantu teman sejawat ini untuk melancarkan tujuan saya ini Bu, keinginan saya ini agar anak saya, siswa didik saya itu lancar membaca Bu. Iya Bu. Luar biasa sekali strategi yang Ibu laksanakan itu bagi orang tua siswa, kemudian siswa sekolah, dan tentunya adalah melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah yang Ibu luar biasa sekali ya Ibu. Kira-kira kalau luar biasa sekali yang Ibu lakukan tadi ya. Kalau diberikan skala dari 1 sampai 10, sekarang Ibu Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau saya dari awal yang menghadapi ujian hari ini, saya masih berada sekali di level 5 Ibu. Karena saya mendapatkan siswa saya ini, dan saya terima dalam keadaan apapun, jadi bagaimana saya baginya agar siswa saya itu bagaimana saya dapat langsung membaca. Tujuan saya Bu, semoga pada level istilahnya saya sudah berusaha ya Bu, saya sudah berusaha bagaimana manusia tidak sempurna ya Bu. Saya menginginkan misalnya di level yang ke-8, yang ke-9, dia supaya saya bisa komitmen apa ya? Saya akan berusaha bersama-sama stakeholder yang ada di sekolah ini, bagaimana caranya bisa berkolaborasi bersama untuk menjalankan tujuan saya dengan sebaiknya, karena membantu siswa saya karena kasihan ya Bu, sudah dari kelas tinggi belum bisa baca, jadi membangun istilahnya kolaborasi bersama seluruh stakeholder yang ada di sekolah Bu. Luar biasa Ibu, harus Ibu lakukan membuat ini ya. Bagaimana selanjutnya? Ya, selanjutnya Bu, setelah berkonsultasi melakukan kolaborasi sama teman-teman teman sejawat, apakah berdiskusi Bu ya, bagaimana cara membuat klinik baca, karena dalam klinik baca saya itu Bu banyak sekali kegiatan yang misalnya banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam klinik membaca tersebut, misalnya dengan memberikan alat peraga yang bagus sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah Bu ya, memunculkan inovasi-inovasi yang baru kepada siswa, terutama misalnya bagaimana kita cari tahu ya kenapa anak ini belajar membaca, apa penyebabnya, jadi kita dari sini kita buat inovasinya apa ya yang bisa supaya anak ini lancar membaca, atau mungkin karena dia kurang tertarik ya Bu ya dengan minat belajarnya ya, jadi kita istilahnya berikan inovasi supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan ya Bu ya. Iya Bu, itu yang istilahnya tidak lanjut saya ke depan, semoga bisa terus kali. Wow, luar biasa Ibu ya, dari mulai melakukan inovasi, komitmen, dan sebagainya. Sekarang Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah bergabung saya di sini? Saya merasa senang sekali ya Bu, ditambah lagi dengan Ibu memberikan istilahnya pertanyaan misalnya membangun buat saya, menunjukkan ide yang baik dengan saya bisa saya kembangkan nanti, saya bisa mencari solusi yang berbeda ya, saya bisa menjalankan semua apa yang saya sudah ingin laksanakan dengan secepatnya Ibu, karena saya sudah tidak sabar lagi bagaimana, karena ini kan anak sudah saya bayangkan sekali kan sudah kelas tinggi ya Bu, iya kasihan juga kalau membaca yang Ya Ibu, saya senang mendengarkan, senang juga mendapatkan solusi yang Ibu temukan sendiri dari iya mungkin sampai di sini Bu ya. Jika ada terima kasih banyak Bu, sudah mendengarkan kesah saya Bu, mohon maaf mengganggu waktu
Iya, terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah tadi Ibu Rahma dan Ibu Jendania sudah melakukan coaching terkait programnya literasi ke anak siswa kelas 4 SD. Nah, tadi saya sudah melihat angka coaching yang sangat sungguh luar biasa, di mana alhamdulillah Ibu Jendania sudah mendapatkan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dari masalah siswanya Ibu Haji Rahma yang telah di-coaching oleh Ibu Rahma. Ibu Rahma untuk menanggapi hasil coaching Ibu tadi, saya ingin izin Ibu, saya memberikan pertanyaan lagi mengenai sesuai dengan hasil observasi saya terhadap coaching Ibu. Kalau boleh saya tanya Bu ya, dari pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Jendania, indikator kesehatan apa yang Ibu Rahma rasa yang telah didapatkan tadi? Pencapaian dari yang pertama dari tujuan tadi sudah jelas bahwa tujuan dari coaching ini adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang menghadapi, kemudian identifikasi masalah apa yang dia rencana aksinya dan kemudian dari segi tanggung jawab dia apalagi berkomitmen Baik Ibu, di sini tadi saya melihat coachingnya Ibu Rahma bersama Ibu Haja. Saya juga ingin menyampaikan Ibu catatan-catatan yang saya sudah ada beberapa saya tadi saksikan dari coachingnya Ibu. Nah tadi alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan coaching yang betul-betul berbobot Ibu. Telah saya catat juga bahwa memang betul Ibu Rahma sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, yaitu dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang sudah Ibu laksanakan tadi. Kemudian Ibu juga tadi memang sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Haja mengenai masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Haja dan bagaimana Ibu Haja bisa mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Dan tadi saya juga melihat Ibu Rahma sudah betul-betul menjadi pendengar yang aktif dari Ibu Haja untuk mendengar keluh kesahnya dan bisa alhamdulillah memberikan pancingan dan stimulus untuk Ibu Rahma sehingga Ibu Rahma bisa mendapatkan solusi, yaitu membuat aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rahma. Nah, Ibu Haja, maaf. Jadi buat Ibu Rahma, kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu Rahma kembangkan dalam proses coaching? Jadi tadi kan yang saya sampaikan adalah pertanyaan yang mendengarkan secara aktif. Namun dari apa yang saya lakukan tadi masih banyak perannya dan insya Allah saya akan kedepannya saya akan tetap mengembangkan itu. Jadi pertanyaan berbobot dilanjutkan dengan secara aktif dan biasanya tadi adalah bagaimana keadilan secara penuh atas besan dan itu penting agar coaching itu berjalan dengan itu berarti dirasakan oleh coaching maupun coaching. Alhamdulillah Ibu tadi luar biasa sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Rahma, dan semoga hasil coaching kedepannya lagi bisa lagi dengan menerapkan 4 alur tirta dan juga 3 kompetensi dalam pelaksanaan coaching. Masya Allah, selamat dan sukses Ibu, semangat sekali lagi untuk hari-hari ke depan bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Oke Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.